Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam berapa? 21. Alhamdulillah. Berarti kita memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang istiqomah sampai malam hari ini dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditambah rezekinya dan dikaruniai putra-putri yang soleh dan salihah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan imam dan kultum. Ini menggantikan dua ustadz, seharusnya Ustadz Rizal Taufik SPDI, beliau berhalangan. Kemudian badannya adalah Ustadz Saryono, beliau berhalangan juga. Ini badan yang ketiga Pak, berarti sentimennya panitia udah badan ketiga. Kemudian imam sekaligus kultum biasanya dipisah. Dan sekarang borongan air aja nggak dikasih loh tadi itu. Jadi kelupaan panitianya itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin melanjutkan tema yang kemarin terkait dengan Islam itu mudah. Agama Islam itu mudah. Inna dina yusra. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Di dua pertemuan yang lalu, di acara kultum tarawih dan di acara kuliah subuh, saya sudah menjelaskan sedikit panjang dan lebar. Saya lanjutkan. Kemudian mengapa banyak orang yang menganggap bahwa Islam itu terasa berat, seakan-akan agama Islam itu terasa berat, sehingga mereka enggan untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang pertama adalah kebodohan mereka tentang Islam dan syariat serta malas untuk menuntut ilmu. Bahasanya jahil, bodoh di dalam Islam, kemudian dia malas untuk menuntut ilmu. Sehingga ini menyebabkan antara dia dengan Islam itu sendiri seperti ada jarak, seperti ada batas. Apa yang dimaksud Islam dengan apa yang dia lakukan sehari-hari itu bertentangan. Makanya ada ulama mengatakan saat ini Islam itu ada di satu lembah dan umat Islam itu ada di lembah yang lain. Jadi kondisi umat Islam itu jauh dari syariat Islam itu sendiri. Fakta itu adalah fakta yang terjadi saat ini. Hanya sedikit sekali orang-orang yang betul-betul melaksanakan dan paham syariat Islam dengan baik. Makanya kalau kita merasa bagian dari itu, kewajiban kita adalah yuk tolabul ilmi. Ayo menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu gak cuma di pesantren saja. Di masjid ini alhamdulillah sudah difasilitasi
setiap Sabtu malam Minggu itu ada kajian tahsinul Quran dari ba'da maghrib sampai isya, yang isi dari pondok pesantren Al-Tahfiz. Kemudian setiap Minggu malam Senin insya Allah ada kajian sama setiap namanya pada maghrib sampai isya. Ada materi tafsir, ada materi fikihnya, sirahnya dan sebagainya. Nah, kalau bisa diikuti, supaya apa? Supaya ilmu kita itu bertambah, bacaan Islam kita itu, bacaan Al-Quran kita semakin baik. Gak usah malu. Kenapa? Karena thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Belajar ilmu itu fariidah kata saya, kewajiban. Buat siapa? Buat muslim laki-laki dan muslim perempuan. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang namanya belajar itu, thalabul ilmi itu dari semenjak masih digendong sampai lihat lahat, nggak ada waktu habisnya. Wah, saya mau udah tua, udah ubanan, jenggot putih, malu lah kalau belajar tahsin mah. Nggak usah begitu. Kalau kita malu seperti itu, besok kita malu nggak kalau ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu punya waktu, kamu punya kesempatan, ada tempatnya, difasilitasin, kenapa kamu belajar? Sholat masih belum benar, ibadah masih belum benar, syariat masih belum tahu, ainal halal wal haram masih belum tahu. Padahal sudah difasilitasi. Kita DKM, para duat itu kewajibannya adalah cuma menyampaikan mengenai respon dari masyarakatnya. Itu adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bodoh, jahil di dalam syariat, itulah yang menyebabkan. Jadi sehingga kita menjadi orang yang bu'du minal Qur'an was sunnah, jauh dari yang namanya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, itu hanya sedikit sekali yang kita pahami. Betul? Dan dihafal kira-kira berapa surat? Sedikit sekali. Nah, itulah yang membuat kita merasa bahwa Islam itu berat, padahal sebenarnya ringan, Pak. Itu para teman-teman yang mohon maaf belajar tahfiz Al-Quran di pesantren itu, ada yang 3 bulan sudah hafal 30 juz, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, maksimal 3 tahun. Kalau 3 tahun dia belum hafal juga dianggap gak lulus. Itu biasanya kalau pesantren tahfiz. Pastinya begitu. Tapi ada yang 3 bulan dia sudah hafal. Saking mudahnya itu untuk dihafal. Makanya kewajiban kita ya sebisa kita. Oh, kita bacaan Al-Qurannya masih kurang, belajar tahsin. Oh, pemahaman saya masih kurang, ya sedikit-sedikit hadir di majelis-majelis ilmu. Insyaallah nanti kalau ada ini kita suruhkan dengan DKF, ditambahin nanti dengan kajian kuliah subuh. Mudah-mudahan jemaah semangat. Ini usul Bapak Bendahara, jam khusus kuliah subuh tambahin makan nasi uduk. Cocok kan? Jadi habis kajian sarapan gratis. Nah, enak kan? Kalau nggak datang juga bangetan nih besok nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa sih yang menyebabkan orang itu menganggap bahwa Islam itu berat? Dia mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya hanya akan menganggap mudah apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi kalau nggak sesuai hawa nafsunya, dia menganggap wah ini beban. Itu beban. Contoh misalnya, orang yang gemar dulu masa mudanya kelam, kemudian dia gemar miras misalnya.
Ketika dia tahu syariat itu melarang minum-minuman keras, itu dia merasa, wah ini nggak cocok sama saya. Dia merasa nggak cocok karena syariatnya melarang. Yang anak muda-mudi misalnya, ketika Islam melarang wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, kemudian salah satu cara mendekati zina itu adalah dengan unsur yang namanya, yang sekarang banyak teman-teman muda-mudi yang namanya pacaran. Pacaran boleh nggak Pak? Boleh. Ya kan? Dan dia menganggap bahwa itu berat. Oh, saya masa gak harus pacaran sih, kayak gak laki gitu. Selalu begitu ya. Kayak orang kuno gitu misalnya gitu ya. Padahal itu adalah untuk melindungi kita semua. Kenapa melindungi kita semua? Karena kalau anak-anak dibiarkan seperti itu, maka akan seperti orang barat sana yang dia hanya pacaran saja, tidak mau menikah. Sehingga anak-anak yang lahir itu tidak jelas siapa bapaknya. Kenapa? Karena perempuannya juga bergonta-ganti pasangan. Yang dia demen, dia suka, dia mau diajak. Na'udzubillah tsumma mengikuti hawa nafsunya. Islam itu menyelamatkan itu. Makanya salah satu tujuan dari syariat itu adalah hifdun nafs, melindungi jiwa. Salah satunya ini, nikah itu adalah cara yang diberikan oleh Islam selain memenuhi fitrahnya sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan, dia juga melindungi keluarga-keluarga kita semua, sehingga anak-anak yang lahir itu adalah menjadi anak-anak yang jelas keturunannya, siapa bapaknya, siapa ibunya. Sehingga kasus-kasus mohon maaf bayi dibuang, ya. Kemudian ada perempuan yang bunuh diri karena hamil dan sebagainya, itu nggak ada. Seharusnya ketika dia mau mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Tapi kalau kita perturutkan hawa nafsunya, ya sudah, dikit-dikit ini bukan dosa besar katanya gitu ya. Dan sehingga dilarang. Jadi jangan dibalik. Hawa nafsu kita yang seharusnya mengikuti syariat Islam, jangan syariat Islam langsung mengikuti hawa nafsu. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, siapa yang mengikuti hawa nafsunya, dia menganggap Tuhan itu adalah hawa nafsu. Amin takhadha ilahahu hawahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadikan hawa nafsunya itu adalah sebagai Tuhan. Jangan takut nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi contoh yang lain. Kemudian yang ketiga, banyak berbuat dosa dan maksiat. Sebab dosa dan maksiat itu menghalangi seseorang untuk berbuat kebajikan dan selalu berat untuk melakukannya. Jadi orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat itu membuat hatinya itu seperti tertutup, sehingga dia menjadi orang yang susah untuk melakukan kebaikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak merasa sholat itu berat, infak sedekah itu berat, Bapak introspeksi diri. Oh, jangan-jangan saya ini banyak dosanya. Oh, jangan-jangan saya ini banyak maksiatnya. Bisa dosa mata, bisa dosa telinga, bisa dosa mulut, bisa dosa kaki, apapun dosa itu. Matanya, hobinya lihat tontonan yang seharusnya tidak ditonton. Perempuan juga joget pakaiannya tipis-tipis atau mini-mini. Wah, kalau Bapak lihat itu senang banget tuh, mocok-mocok. Makanya kalau melihat bapaknya mocok, Bu, dilihat itu HP-nya. Ya. Karena yang begitu-begitu biasanya nggak mau dilihat orang lain, benar Pak? Enak? Nggak mau dilihat orang lain. Nah, orang yang begitu biasanya membuat dia ke masjidnya berat, Pak. Mau ke masjid berat, mau sholat berat, ditunda, entar. Gitu. Tapi sebaliknya, ketika orang menjaga wudunya, kemudian menjaga jauh dari maksiat dan seterusnya, dia akan merasa ringan ketika melangkah kaki ke masjid.
ketika membaca Al-Quran dan seterusnya. Ya, karena hati ketika ada maksiat yang kita lihat dan seterusnya, hati itu akan tertutup. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahiyal qalb. Hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, penyebab orang merasa berat dengan agama Islam itu adalah dia mengikuti agama nenek moyang mereka dan mengikuti banyaknya pendapat dan kebiasaan-kebiasaan yang justru malah jauh dari aturannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di dalam adanya Islam itu justru meluruskan kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya tidak dilakukan. Jangan dibalik. Seharusnya budaya yang mengikuti agama, jangan agama yang mengikuti budaya. Itu yang dilakukan Rasulullah. Kenapa dulu Rasulullah SAW itu dakwahnya pertama kali ditentang? Karena apa? Karena dakwah yang dibawa itu bertentangan dengan kebiasaan dan ajaran nenek moyang kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Pertentangan dia. Makanya Muhammad pada waktu itu ketika dia mengaku ana nabiullah, saya adalah nabi Allah dan Rasulullah, dia langsung dimusuhi oleh para pembesar kafir Quraisy. Nah, yang model-model begini sampai sekarang juga masih ada. Gitu kan? Nah, makanya sekarang jangan dibalik keyakinannya. Ketika kita sudah Islamnya benar, budaya yang mengikuti syariat Islam. Jangan syariat yang mengikuti budaya. Sehingga dengan demikian nanti insya Allah Islam kita akan semakin baik. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menghilangkan belenggu-belenggu yang ada pada manusia. Sebagaimana yang tersurat dalam Al-Quran surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar dan seterusnya. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, mengikuti Nabi yang ummi, yang mereka yang namanya itu sudah tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Injil, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka untuk mengerjakan yang mungkar. Kemudian yang kedua adalah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membebaskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang yang tunduk kepada Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi adanya Al-Quran, adanya Rasulullah SAW itu adalah untuk mengeluarkan kita, membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang ada pada kita. Belenggu-belenggu kesyirikan, kemusyrikan, keyakinan-keyakinan yang salah dan seterusnya. Kemudian menghalalkan yang baik-baik. Semua yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah baik buat kita semua, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Itulah Islam. Gitu kan. Sehingga kalau kita yakin ini, kita akan memuliakan Rasulullah SAW dan justru menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala dan ikut mendakwakannya. Karena keyakinan yang kuat pada kita. Dan orang-orang yang bisa itu dialah orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua perintah Islam itu mengandung manfaat, dan semua yang dilarang itu mengandung manfaat. Itu sudah pasti. Zina kenapa dilarang? Karena manfaatnya banyak. Minuman keras kenapa dilarang? Karena manfaatnya banyak. Mencuri kenapa dilarang? Karena menzalimi orang lain. Tidak jujur kenapa dilarang? Karena menzalimi orang lain. Dan seterusnya. Kenapa kita diajarkan untuk memperbaiki akhlak? Karena hubungan kita dengan orang lain akan jadi baik kalau akhlaknya baik. Itulah Islam.
Jadi ajaran Islam ini adalah ajaran yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita tahu Islam yang luar biasa ini, basiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunaffiru, kata Rasulullah. Permudahlah dan janganlah mempersulit, dan berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat orang lain lari. Makanya ketika kita sampaikan kepada orang lain, perkuat iman kita dulu, baru syariatnya. Akidah kita dikuatkan dulu. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuatkan dulu. Keyakinan kita kepada neraka dikuatkan dulu. Keyakinan kita kepada surga dikuatkan dulu. Dengan begitu kalau kita baca bagaimana gambarannya neraka, iman kita akan kuat. Wah, saya masuk neraka nggak apa-apa. Ya kan? Temannya para artis, nggak tahu dia gambarannya neraka itu ada batu dilempar dari atas, itu sampai bawahnya neraka 70 tahun Pak, saking gedenya, saking panasnya, ujung jari kita nginjek paling atas neraka yang paling ringan, otak kita mendidih Pak. Kita nggak tahu, kita melecehkan, menganggap dosa-dosa itu ringan dan sebagainya karena iman kita yang belum Mudah-mudahan kita semua masuk orang-orang dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.